Hari ini Kamis 20 Januari tahun 2022, Koperasi Syariah Pesantren Entrepreneur atau KOSPE menggelar rapat anggota tahunan tahun 2021. Acara yang digelar secara hybrid yaitu offline di Hotel Amarosa Kota Bekasi dan secara online melalui platform Zoom. Koperasi yang sudah berdiri sejak 10 tahun yang lalu ini sudah memiliki anggota sekitar 800 orang lebih. Koperasi ini memiliki berbagai bidang usaha, diantaranya ada usaha travel, usaha makanan dan minuman, dan juga herbal yang tergabung dalam Halal Network Indonesia. Berikut hasil wawancara tim Fakta TV di lokasi RAT KOSPE tahun 2021 di Hotel Amarosa Kota Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Fakta TV, faktaintegritas.id. Kita langsung terhubung dengan Wakil Ketua Koperasi Syariah Pesantren Entrepreneur. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa Pak isi? Dengan Amin Setiawan atau biasa dipanggil dengan Pak Awang. Pak Awang, mohon izin, ini kan acara KOSPI RAT yang ke-10 ya Pak ya? Ya. Ya. Apa yang ingin dilaporkan nanti di dalam RAT-nya Pak? Ya, kita sudah sama-sama pahami bahwa hampir 2 tahun ke depan, 2 tahun yang lalu, bahwa hampir seluruh permukaan dunia ini kita terpapar dengan yang namanya COVID-19 ya gitu. Ini menghajar juga beberapa dunia usaha. Salah satunya adalah juga pergerakan koperasi. Dan alhamdulillah dalam masa pandemi kemarin, Koperasi Syariah Pesantren Entrepreneur di tahun buku 2021 bisa membukukan sisa hasil usaha yang cukup mengembirakan, kira-kira gitu. Berapa tuh Pak, boleh tahu Pak? Secara prosentasenya ada kenaikan sebesar 74,2% dari tahun buku koperasi 2020. Nah, itu ada nilai fantastisnya. Tahun 2020 itu sebesar 250 juta dan pada tahun 2021 alhamdulillah setengah miliar lebih gitu. Masya Allah, malah meningkat ya Pak ya? Alhamdulillah justru meningkat gitu. Itu faktor terbesarnya dari sisi mana Pak? Nah, ini kepercayaan daripada anggota, karena memang kan ajas koperasi dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Dan ini ada kebersamaan, ada kesadaran yang mempunyai simpanan pokok dan simpanan wajib terus bergulir. Dan itu memang hampir sekitar 60% kita masih menggunakan dana-dana simpan pinjam itu, pergerakannya perputaran dari para anggota sendiri gitu. KOSPE ini bergerak di bidang apa aja Pak? Koperasi Syariah Pesantren Entrepreneur ini ada beberapa unit usaha yang kemarin hampir 1 tahun lebih sempat collab itu di bidang usaha travel. Hampir semuanya traveling itu berhenti untuk haji dan umroh. Tapi kita punya komunitas yang terbesar adalah kita punya Halal Mart, bermitra dengan para mitra-mitra Halal Mart yang menyediakan produk-produk halal. Dan juga kita ada 1 unit usaha di bidang properti, yaitu di bawah bendera Bagus Industri Gemilang atau PT BIG. Kemudian kita ada bidang retail, ada Alfala Store. Alfala Store ini yang kita kerjasama dengan beberapa UMKM yang ada di kota dan kabupaten Bekasi pada khususnya, dan juga seluruh anggota KOSPE di mana saja berada bisa juga menggunakan produk-produk yang punya produk bisa dijualkan di Alfala Store. Kalau hubungannya dengan pesantren itu apa Pak? Pesantren adalah induknya ya. Induknya itu adalah Yayasan Pesantren Entrepreneur Indonesia. Kami punya 2 sayap. Pertama sayap bisnis itu melalui Koperasi Syariah. Kemudian sayap sosial kita punya dan namanya Pondok Sedekah Indonesia yang baru berusia 4 tahun dan sudah terdaftar juga di Kota Bekasi sebagai lembaga amil zakat gitu. Gitu. Jadi sebagian dari keuntungan juga disedekahkan ya, di Pondok Sedekah. Ya, karena kami punya mimpi di pesantren entrepreneur punya 1000 pesantren penghafal Quran, dan melalui wajah daripada roda bisnis koperasi kami ingin ada 1000 pengusaha muslim yang ada atau badan usaha yang ada di Koperasi Syariah Pesantren Entrepreneur. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Fakta TV, faktaintegritas.id. Hari ini tim Fakta TV berada di Hotel Amarosa dalam rangka kegiatan RAT Rapat Anggota Tahunan 2021 Koperasi Syariah Pesantren Entrepreneur atau KOSPI. Bersama kami sudah ada Ketua Panitia Penyelenggara RAT KOSPI 2021. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa Pak? Saya dengan Dedi Hidayat. Pak, ini acara rutin tahunan ya Pak ya? Ya, acara RAT ini memang tahunan kita laksanakan dalam bentuk penyelenggaraan laporan kepada
para anggota kita dalam hal kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama 10 tahun oleh pengurus Koperasi Syariah Pesantren Entrepreneur dan dilaporkan di dalam acara rapat anggota tahunan. Ada berapa anggotanya Pak? Saat ini alhamdulillah anggota KOSPE tersebar di seluruh Indonesia sudah mencapai 800 orang. Apa aja yang akan dilaporkan Kak Pak? Ya. Progresnya. Progres dalam kegiatan dalam 1 tahun apa yang sudah dilakukan oleh KOSPE ya 1 tahun ini, dan juga laporan-laporan dalam pertanggungjawaban keuangan, dan juga yang paling terpenting adalah pelaporan sisa hasil usaha ya atau SAU yang kita akan berikan kepada para seluruh anggota kita. Kira-kira nih berapa omsetnya berhasil dikumpulkan dalam 1 tahun? Untuk saat ini SAU di tahun 2021 ya, tutup buku tahun 2021 hampir setengah miliar kita akan bagikan kepada seluruh anggota KOSPE. Ya, ini kabar berbahagia banget ya untuk para anggota, karena di masa pandemi seperti ini kita bisa memberikan SAU sebesar ini kepada seluruh anggota. Masya Allah ya. Terus rencana juga ada penggantian pengurus atau seperti apa nanti? Untuk tahun ini tidak ada pergantian pengurus karena baru tahun kemarin kita ada pergantian pengurus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Manyo, Ketua DPD Koperasi. Hari ini kami hadir di dalam rapat Koperasi Syariah KOSPE tahunan, dan sekaligus melihat KOSPE yang ke-10 sangat luar biasa bahwa koperasi ini tetap tumbuh berkembang di masa pandemi Covid. 2 tahun kita mengalami pandemi ini, namun dapat kesulitan optimisme, inovasi maupun keikhlasan dari para pengurus maupun para anggotanya, sehingga mampu memberikan hasil hampir 500 juta sebagai sisa hasil usaha yang dapat diberikan sebagai manfaat kepada para anggota. Mudah-mudahan KOSPE dapat tumbuh berkembang semakin maju dan sekaligus mampu menghadirkan satu sosok pelayanan koperasi yang benar menghadirkan kemanfaatan dan meningkatkan kesejahteraan bagi para anggotanya, dan insya Allah masyarakat secara umum akan bisa meyakinkan koperasi bisa menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Demikian, terima kasih kami sampaikan. Selamat pada KOSPE. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung tersambung dengan Bapak Ketua Dinas UMKM Kota Bekasi, Bapak Haji Abdillah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Pak Haji, ini ada acara RAT KOSPE ya Pak Haji? Betul, Bagaimana? alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini Kamis tanggal 20 Januari Koperasi Syariah kita, Koperasi Syariah Pesantren Entrepreneur Kota Bekasi melaksanakan rapat anggota tahunan. Saya berharap dengan adanya RAT ini menunjukkan keberadaan suatu koperasi itu sehat, keadaan koperasi itu maju. Kenapa saya katakan ini? Karena melalui RAT akan muncul nanti program baru, evaluasi perjalanan tahun buku 2001 akan merencanakan ke depan di tahun 2022 ini. Ya. Kalau peran pemerintah dalam hal kesejahteraan koperasi seperti apa? Alhamdulillah kita di Kota Bekasi melalui Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Bekasi kita mempunyai beberapa program ya. Di samping kita membantu dari segi regulasi, kita membantu dalam bentuk penguatan edukasi, mindset maupun pendampingan kepada semua koperasi, dan juga memberikan penguatan modal. Penguatan modal ini kita pemerintah daerah menitip uang di BPRS Syariah kita. Tidak kurang dari 43 miliar ada dana kita di sana yang developingnya itu kita berikan penguatan permodalan kepada penggiat ya UMKM maupun aktivis koperasi di Kota Bekasi. Silakan kalau ada koperasi yang ingin memperkuat modalnya bisa pinjam di sana. Ada penggiat UMKM yang ingin memperkuat modalnya bisa pinjam di sana. Saya hanya memberikan rekomendasi. Kepala Dinas Koperasi UMKM ini memberikan penguatan seperti apa yang tadi saya sampaikan untuk menumbuh kembangkan
perkoperasian di Kota Bekasi maupun UMKM yang ada di Kota Bekasi. Demikian. Baik, terima kasih Pak Adi atas masukannya. Sukses selalu. Terima kasih, terima kasih. Ya, sahabat Fakta TV, faktaintegritas.id, kita menemui nih anggota Koperasi Syariah Pesantren Entrepreneur yang sudah bertahun-tahun bergabung di pesantren Kospi ini, di Koperasi Syariah Pesantren Entrepreneur ini, ya, dan beliau mendapatkan the best loyalty. Nah, kita langsung saja tanya-tanya ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Aulia Arni ya? Iya, betul. Bu, sejak berapa lama Ibu bergabung? Alhamdulillah saya gabung 2019 ya. 2019 itu sudah pertama gabung tuh langsung simpanan pokok ya, 2 juta. Lalu saya pelajari apa itu ospek dan manfaatnya apa buat saya gitu. Terutama karena saya baru merintis usaha. Dan ospek itu penting banget untuk scale up diri saya sendiri, untuk scale up tim gitu. Karena kan kalau di HNI ya, kemudian bisnis saya itu HNI. Saat itu saya punya bisnis center HNI Tambun Selatan 2. Ya, saat itu saya awal mulai itu dimodalin gitu. Buka bisnis center itu modal 100 juta tuh dimodalin sama ospek gitu ya. Alhamdulillah berkah, saya nyemplung duluan. Kalau dia ini kan ada PCA ya, pakai cerita ajak gitu ya. Kalau kita mau mereferensikan ospek ya kita harus nyemplung dulu gitu. Nah saat itu mindset saya adalah ketika kita ada di titik nol itu kita kan butuh bantuan ya gitu. Pola tahun yang ada di Kospay ini luar biasa, saling tolong menolongnya gitu kan. Jadi buat UMKM, buat usaha-usaha yang sedang scale up itu penting gitu. Jadi saya akhirnya ke tim saya pun gitu ya, ke tim leader saya pun saya bilang begini, apa namanya, ini penting banget Kospay. Mungkin sekarang nggak butuh, saya bilang gitu. Tapi setahun atau 2 tahun yang akan datang butuh. Ternyata terbukti pandemi datang dan tim saya sudah selesai gabung Kospay karena bisa dicicil ya nih ya. Gabung Kospay itu bisa dicicil. Per bulannya tuh 200.000 gitu ya. 10 bulan udah selesai punya simpanan pokok. Kalau udah selesai simpanan pokok, kita punya kesempatan untuk dapat pembiayaan modal usaha. Ya, itu yang penting. Jadi saya bergerak sebagai mentoringnya, saya mengisi mentoring bisnisnya, dan saya menanamkan mindset tentang permodalan ini ke tim. Ya, sampai akhirnya banyak tim saya yang ikut serta ngambil kesempatan pembiayaan dari Kospay ini. Dan efeknya di pandemi. Di pandemi ini efeknya. Akhirnya saya bisa bertahan dan tim saya banyak yang dalam pandemi bisa jadi eksekutif direktur, yang dimana eksekutif direktur itu pangkat tingginya di HNI. Ya. Baik Bu, sukses selalu. Ya, sahabat Fakta TV, selanjutnya kita menjumpai lagi nih The Loyalty Member Kospi ya, The Best Loyalty. Langsung saja dengan Bapak Imam Harsana. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, boleh cerita Pak tentang keberhasilan Bapak mendapatkan The Best Loyalty? Alhamdulillah, ini sampai saat saya datang itu sebenarnya belum tahu ya. Sempat ditanya, Pak udah kasih tahu belum apa itu, nanti dipanggil untuk apa Best Loyalty gitu ya. Nah, sebenarnya kalau tadi MC sampaikan kategori ini karena jumlah nominal yang disimpan paling banyak, sebetulnya bukan karena banyaknya, tapi karena sudah lama gitu ya. Nominalnya tidak banyak, tapi karena sudah lama, mungkin hampir 8 tahunan ya. Jadi akhirnya terakumulasi jadi besar gitu ya. Jadi kalau paling lama mungkin lebih ideal gitu ya untuk saya. Nah, kemudian hal yang penting, latar belakang saya gabung di Kospay waktu awal-awal masih Kospay merintis, itu ada satu penyampaian dari Pak Ustadz Bagus Nongko bahwa salah satu latar belakang didikannya Kospay ini adalah kisah tentang seorang pedagang yang rela mengeluarkan uang, seorang pedagang makanan yang mengeluarkan uang untuk beli kantong nasi sampai jutaan. Kenapa? Karena dipercaya bisa mensukseskan bisnisnya. Nah, dalam rangka itu Kospay hadir katanya untuk memberantas kemiskinan sekaligus kemusyrikan di masyarakat. Itu yang seperti saya mau berkiprah ikut dalam
cosplay ini Jadi dulunya. tiap tahun mendapatkan peningkatan terus ya Pak ya? Oh ya, anggota bertambah, pengelolaan manajemen bisnisnya pun bertumbuh terus, makin sistem teknologi juga makin canggih. Ya alhamdulillah seperti sekarang ini luar biasa. Oke. Baik, terima kasih Kang Ya. Ram, sukses selalu. Ya.